Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuris Nasri di video pembelajaran konsep dasar IPA di SD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah, serta peran tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan. Yang pertama yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Pengertian dari tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan bijian. Tumbuhan tingkat tinggi dikatakan sebagai tumbuhan bijian sebab jenis tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang mempunyai akar, daun sejati, dan juga memiliki batang, disertai dengan organ tumbuhan yang meliputi buah dan juga daun. Tumbuhan biji sering dikenal juga dengan tumbuhan berbunga. Bunga yang terdapat pada tumbuhan merupakan alat reproduksi atau juga sering disebut dengan alat perkawinan bagi tumbuhan. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka atau yang sering disebut dengan gimnosperma, dan juga ada pula tumbuhan biji tertutup atau yang sering disebut dengan istilah angiosperma. Contoh tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan paku-pakuan dan bunga-bungaan. Tumbuhan paku-pakuan terdiri dari daun, stolon, dan juga akar. Sementara tumbuhan bunga-bungaan terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, berkromus sehingga disebut dengan kromopita. Yang kedua, organ sudah dapat dibedakan dengan nyata atau jelas antara akar, daun, dan batang. Yang ketiga, mempunyai jaringan pengangkut atau vasikuler, contohnya angiosperma atau dikotil dan monokotil, dan juga gimnosperma. Sedangkan ciri khususnya adalah memiliki akar yang berbentuk serabut. Nah, yang selanjutnya adalah tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah yaitu salah satu jenis tumbuhan yang tidak pernah menghasilkan bunga. Contohnya adalah tumbuhan tingkat rendah yang disebut dengan lumut atau bryophyta. Ciri-ciri dari tumbuhan tingkat rendah yaitu bertalus sehingga disebut tumbuhan talophyta. Organ masih sangat sederhana, belum mempunyai jaringan pengangkut, contohnya seperti bryophyta dan alga. Sedangkan ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tingkat rendah adalah tidak pernah memiliki bunga sepanjang hidupnya. Perbedaan antara tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat tinggi telah mempunyai jaringan pembuluh. Contohnya adalah pteridophyta atau paku dan spermatophyta atau tumbuhan bungaan. Sedangkan tumbuhan tingkat rendah tidak mempunyai jaringan pembuluh, sehingga materi disalurkan dengan cara difusi antar sel, contohnya Bryophyta atau tumbuhan lumut. Selanjutnya yaitu klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan tingkat tinggi diklasifikasikan menjadi beberapa divisi, yaitu yang pertama tumbuhan tidak berpembuluh. Yang A-nya divisi Hepatophyta atau lumut hati. Yang B-nya divisi Anthoceraphyta atau lumut tanduk. Yang C-nya divisi Bryophyta atau lumut daun. Dan yang kedua, tumbuhan berpembuluh. Yang A-nya tumbuhan tidak berbiji. Divisi Psilophyta atau paku purba atau paku telanjang. Divisi Lycophyta atau paku tawar. Divisi Sphenophyta atau Equisotophyta atau paku ekor kuda. Divisi Pterophyta atau Polypodiophyta atau paku sejati. Yang B-nya tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan biji terbuka. Divisi Coniferophyta atau pinus. Divisi Cicadophyta atau pakis haji. Divisi Ginkgophyta atau ginggo. Divisi Gnetophyta atau malinjo. Tumbuhan biji tertutup. Angiosperma. Divisi Anotophyta, tumbuhan berbunga.
Selanjutnya yaitu tumbuhan tingkat tinggi secara umum diklasifikasikan menjadi tumbuhan lumut atau Brytophyta, tumbuhan paku, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Yang satu, tumbuhan lumut atau Brytophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama, tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, lumut hanya mempunyai akar semu berupa rhizoid, batang semu, dan daun semu. Yang ketiga, rhizoid berfungsi untuk melekat pada tempat tumbuh serta menyerap air dan unsur hara. Lumut biasanya tumbuh di tempat yang lembab, basah, atau berair. Yang kelima, lumut ada yang berbentuk beladu dan ada yang berbentuk lembaran. Yang keenam, tidak mempunyai pembuluh akut. Yang ketujuh, daun semuanya kecil, sempit, panjang, tidak bertulang daun. Yang kedelapan, berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk spora dan secara genatif dengan membentuk spermatozoid dan sel telur. Dan yang kesembilan, bagian yang menghasilkan spermatozoid adalah antarterium dan bagian yang menghasilkan sel telur adalah archegonium. Selanjutnya, ada contoh dari beberapa akar tumbuhan. Yang pertama, monokotil. Ciri-cirinya yaitu mempunyai biji berkeping satu atau satu daun lembaga, berakar serabut, ukuran batangnya dari pangkal sampai ujung hampir sama besarnya. Umumnya tidak bercabang, tulang daun sejajar dan atau melengkung. Biasanya berpelapah, akar dan batang tidak berkambium. Bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya, dan berkas pengangkutan tersebar, contohnya Oryza sativa atau padi, dan Zea mais atau jagung, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu dikotil. Ciri-ciri dikotil yaitu berkeping biji 2, berakar tunggang, batang berkambium sehingga membesar dan bercabang, tulang daunnya menyirip atau menjari, bunga atau mahkota dan kelopak kelipatannya 2, 4, atau 5, serta tipe berkas pengangkutan melingkar teratur dengan tipe kolateral terbuka atau silem dan floem dipisah kambium, contohnya mangga, jambu, rambutan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, akar. A. Akar serabut. Akar serabut adalah salah satu dari beberapa akar yang dimiliki oleh tumbuhan. Akar ini memiliki jumlah akar serabut yang cukup banyak. Akar serabut adalah salah satu akar yang tumbuh di bagian pangkal tumbuhan. Daya jajah dari akar serabut bisa dikatakan cukup luas. B. Akar tunggang. Akar tunggang adalah salah satu akar yang dapat kita temui pada tumbuhan tingkat tinggi. Akar ini memiliki bentuk yang berbeda dari akar serabut. Pada akar yang memiliki akar tunggang, maka akar primer akan tumbuh besar menjadi akar utama. Selain itu, akar ini juga masih memiliki akar serabut, namun jumlah akarnya lebih kecil. Yang kedua yaitu batang. Batang sendiri memiliki peran untuk menopang tumbuhan tersebut. Batang memiliki berbagai macam jaringan tumbuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Dalam batang, kita dapat menemukan jaringan xilem dan jaringan floem. Kedua jaringan tersebut sangat penting dalam proses penyebaran berbagai macam zat penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu daun. Struktur terakhir yang juga penting adalah daun. Fungsi dari daun itu sendiri sangat banyak sekali. Salah satunya adalah daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Proses inilah yang nantinya akan dapat menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga tempat respirasi bagi tumbuhan melalui stomata. Selanjutnya, fungsi tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah merupakan kelompok tumbuhan yang struktur tumbuhannya sederhana. Sebagaimana tumbuhan tingkat rendah, ada yang memiliki organ seperti batang, akar, dan daun, namun merupakan organ tidak sejati karena tumbuhan yang tidak memiliki jaringan pembuluh dan bunga tidak termasuk organ sejati.
Selanjutnya yaitu peran tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Tanaman padi menjadi sumber bahan makanan pokok oleh semua orang. Biji padi merupakan gabah, diolah menjadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi atau lontong, dan lain-lainnya. Selain makanan pokok atau pokok tumbuhan, buah-buahan dan juga sayur merupakan makanan yang penting dan bergizi. Kedua yaitu sebagai sumber sandang. Hasil dari tanaman juga dapat diolah menjadi pakaian yang dapat digunakan sehari-hari. Contohnya, kapas yang diolah menjadi berbagai dasar kain atau kapuk dan getah karet yang digunakan untuk bahan sandang dari ban mobil dan ban motor. Yang ketiga yaitu sumber obat-obatan. Tanaman di sekitar kita banyak yang dapat diolah menjadi bahan obat-obatan. Contohnya saja, daun bunga kembang sepatu dapat diolah menjadi air yang menurunkan panas dalam atau daun katarak untuk diteteskan ke mata. Nah, itulah video dari saya. Banyak salah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.